Halo Sobat ADWM, kita kembali lagi di Naluri Berbicara Podcast A Dialogue with Myself. Sebelumnya perkenalin, nama aku Isti dan sekarang kita lagi ingin membicarakan tentang gangguan emosi seperti itu. Nah, di sini aku nggak sendirian aja nih. Aku didampingi sama seorang narasumber yang akan kita ajak bicara pada kesempatan kali ini mengenai gangguan emosi tersebut. Sebelumnya bisa perkenalan dulu, Kak. Oke, halo Sobat Dialog with Myself. Perkenalkan nama saya Putu. Saya ngajar di UNUT. Saya juga sebagai psikolog klinis anak dan remaja. Baik, kita mulai topiknya ya, Kak ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang gangguan emosi. Nah, sebenarnya gangguan emosi itu apa sih, Kak? Oke. Gangguan emosi itu adalah satu kondisi yang dimana emosi atau kondisi perasaan dari seseorang itu terganggu. Nah, kalau emosi itu apa, sebetulnya itu agak susah didefinisikan karena beberapa tokoh itu tidak ada yang benar-benar firm mendefinisikan emosi itu apa. Tapi paling enggak emosi itu yang dirasakan individu tentang perasaannya dia, yang kemudian itu bisa mempengaruhi pikiran dia, bisa mempengaruhi kinerja dari kognitif dia, dari proses berpikir, terus kemudian memori dia, seperti itu. Jadi ketika emosinya terganggu, maka biasanya semuanya itu akan terganggu juga. Di perilakunya juga terganggu, terus kemudian nanti kognitifnya terganggu, kesehatannya terganggu. Terus kalau perilaku itu berarti termasuk sampai di pola tidur, pola makan, terus kemudian apa namanya kebiasaan dia, peminatan dia untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu juga jadi terganggu seperti itu. Baik, kalau saya boleh tanya lagi, gangguan emosi ini biasa terjadi pada kalangan remaja, dewasa, anak-anak, um, semua usia apakah mengalami gangguan emosi juga gitu, Kak? Apakah terkhusus hanya para remaja saja seperti itu yang kita ketahui pada saat ini memiliki tingkat kelabilan atau gangguan emosi yang berubah-ubah seperti itu? Oke, jadi sebetulnya gangguan emosi itu biasa terjadi dan wajar terjadi di semua tahapan perkembangan manusia, baik itu dari anak-anak sampai lansia. Apalagi di masa pandemi seperti ini, itu udah wajar banget. It's okay untuk mengatakan bahwa saat ini emosi saya terganggu. Karena memang semua orang menghadapi tantangan yang sama. Semua orang sedang mengendarai atau mengayuh perahu yang sama. Kondisi yang berbeda dari biasanya, pandemi yang serba tidak menentu, yang serba tidak pasti, yang serba nggak jelas. Terus kemudian itu kan membuat kita ini benar-benar menguras emosi kita gitu. Jadi itu wajar sekali terjadi. Nah, sebetulnya gangguan emosi ini tidak hanya bukan, dia tidak bisa jadi ini salah satu gejala dari gangguan psikologis lainnya. Kalau di anak-anak itu biasanya itu bisa menjadi salah satu simptom ataupun gejala dari gangguan, misalnya gangguan perkembangan yang dikatakan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Itu ada juga satu simptomnya adalah gangguan emosi impulsif. Impulsif dia harus contohnya impulsif itu dia harus jadi yang pertama, dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau nggak gitu, nanti dia akan marah. Kalau dia pinjem mainan temennya nggak dikasih, dia akan rebut. Terus kemudian dia bisa membantah guru ataupun orang tua, figur yang lebih tua dari dia. Terus kemudian kalau di remaja, itu bisa jadi salah satu simptom dari gangguan kecemasan, dari gangguan depresi. Gangguan kecemasan itu apa? Jadi gangguan kecemasan itu adalah gangguan di mana individu itu memikirkan kondisi yang akan datang, situasi yang akan datang, masa yang akan datang, sehingga dia, kalau orang-orang biasanya
yang tidak tahu tentang istilah cemas biasanya mengatakan takut. Tapi kalau ditanya takut apa? Takut dimarahin. Oh, takut dimarahin. Beneran pasti dimarahin nggak? Belum tentu sih. Nah, itu berarti dia sedang mengatakan bahwa saya cemas kalau nanti dimarahin gitu. Jadi tadi selain kecemasan, gangguan depresi, bisa jadi itu jadi salah satu simptom dari gangguan post traumatic stress disorder. Nah, depresi, PTSD, atau post traumatic stress disorder itu udah gangguan, ciri-ciri gangguan emosinya biasanya lebih kompleks, terus kemudian ini sudah berlangsung lama gitu, karena untuk menegakkan diagnosa itu nggak bisa hanya dengan seminggu ada keluhan, misalnya sedih selama seminggu terus kemudian tegak diagnosa depresi, nggak bisa. Jadi ada kesedihan yang dalam jangka waktu yang panjang atau gangguan emosi dalam jangka waktu yang minimal 1 bulan dan menetap, baru bisa ditegakkan diagnosa depresi ataupun PTSD begitu. Dan beberapa gangguan psikologis lain itu yang salah satu gejalanya adalah gangguan emosi gitu. Dan tadi kalau balik lagi di pertanyaannya, wajar banget, apalagi di masa pandemi seperti ini. Anak-anak yang menghadapi PJJ, yang biasanya kumpul sama teman-teman, bermain sama teman-teman, terus kemudian kontak dengan guru, ketemu langsung dengan guru, terus tiba-tiba harus online. Apaan ini? Di depan laptop membosankan, padahal anak-anak tuh butuh bergerak, motoriknya harus distimulasi. Dia jadi nggak betah, apalagi kalau di dalam kamar ada mainan. Terus tuntutannya harus fokus dengan guru, padahal sedangkan di hadapan saya itu ada mainan. Gimana dong saya mengontrol ini? Itu buat dia jadi ngerasa, apaan sih kondisi ini? Jadinya emosinya gampang tersulut. Terus kemudian kalau yang remaja juga seperti itu. Yang biasanya ketemu sama teman-teman bisa curhat gitu. Terus kalau ketemu dosen, kan beberapa mahasiswa tuh biasanya ketemu dosen curi-curi curhat gitu ya. Terus sekarang mau ketemu dosen itu WA aja kadang nggak dibales gitu. Terus kemudian beberapa, ini dari hasil penelitian mahasiswa saya ya, nanya skripsi aja dijawabnya yang hanya di bagian yang urgent aja. Padahal kalau dulu katanya dari responden yang dari mahasiswa saya ini, yang dijadikan responden mahasiswa saya ini mengatakan dulu itu padahal kalau ngebahas skripsi itu bisa lama, bisa 30 menit. Dan itu ternyata yang dirindukan, yang membuat mahasiswa kemudian menjadi emosinya bosan. Terus kemudian menjadi gampang sedih, gampang marah, terus kemudian jadi putus asa seperti itu. Kalau yang dewasa, yang sudah masuk usia dewasa juga sama. Yang tadinya mungkin bisa fokus dengan pekerjaan, terus kemudian anak-anak sekolah, terus kemudian juga jemput, sekarang kerja di rumah, buka laptop, harus dampingin anaknya sekolah. Itu fokus yang tadinya hanya satu, terus kemudian harus terbagi dua. Belum lagi kalau dari rumah pasti ada pekerjaan di rumah. Beberapa ibu-ibu yang tanpa asisten harus mengerjakan tugas domestik ini pun juga bisa menyulut gangguan emosi. Jadi wajar sekali begitu. Jadi gangguan emosi itu sangat wajar terjadi pada seperti anak-anak, mahasiswa, remaja, dan lain sebagainya ya Kak ya. Nah, yang saya lihat biasanya Kak, ada nih beberapa mahasiswa atau remaja yang kadang tiba-tiba menangis, gangguan emosinya sedih seperti itu Kak. Nah, gangguan ini apakah kenapa sih Kak ini kok sulit dikontrol banget gitu loh gangguan emosi ini gitu? Oke. Jadi ini dari pengalaman saya menangani klien ya, baik itu dari mahasiswa saya sendiri ataupun klien dari luar. Ternyata kenapa itu menjadi sulit ditangani khususnya di di orang Indonesia gitu ya, karena kita itu sejak kecil ternyata terbiasa diajarkan untuk mengabaikan emosi kita. Contohnya apa? Misalnya anak yang sedih karena misalnya dia terlambat join Zoom gitu karena dia mungkin kesiangan bangun, terus kemudian mamanya bilang, gitu aja kok sedih, tinggal join aja, kenapa sih gitu. Jadi kan, berarti nggak penting loh emosiku ini gitu. Terus kemudian atau misalnya pas lagi nangis, habis jatuh gitu,
mama sakit gitu. Oh ya, cup, yuk, 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 yuk. Diajak main atau diajak berenang untuk mengalihkan emosi sedihnya karena dia sakit gitu. Nah, itu kemudian berkembang ketika dia sudah menginjak remaja, dia jadi terbiasa untuk mengabaikan emosinya. Padahal itu penting banget. Kita memvalidasi emosi kita karena kalau pikiran memang liar, pikiran itu tidak valid. Pikiran itu tricky. Dia bisa menjebak kita dengan kondisi yang seolah-olah kondisinya itu gawat dan seolah-olah itu benar adanya. Tapi kalau emosi atau perasaan itu valid, sehingga kita harus memvalidasi emosi itu. Dan karena terbiasa dari kecil kita diajarkan untuk mengabaikan emosi, akhirnya ketika remaja, remaja itu menjadi galau. Karena apa sebetulnya tuh emosi itu kalau kita validasi, kita berikan waktu sebentar aja untuk mengakui bahwa oh saya sedih. Oke, saat ini saya sedih, tapi nggak apa-apa. Saya tahu kenapa apa yang membuat saya sedih. Karena wajar yang kemarin misalnya IP saya 3,5, tapi kok sekarang 3,3 ya. Aku sedih. Aku merasa sedih karena IP ku turun dan aku tahu kenapa. Dan karena IP ku turun itu, aku jadi ngerasa I'm not good enough. Dari sana apa yang bisa aku lakukan? Nah, itu yang perlu diajarkan oleh remaja-remaja yang sudah terbiasa, yang sudah kadung diajarin dari kecil mengabaikan emosinya gitu. Sebetulnya ini ketimpangan ya. Kalau fisik misalnya kita bilang oh mama sakit perut gitu, mamanya langsung oh iya ya diambilin minyak kayu putih atau misalnya dikasih air hangat terus kemudian dikasih obat. Coba kalau mama aku sedih gitu aja kok nangis gitu. Nah, itu hal-hal yang simpel sebetulnya tapi simpel penting tapi tidak diajarkan, itu yang membuat banyak remaja sekarang menjadi galau dan tidak berani mengakui apa yang dia rasakan, tidak otentik seperti itu. Itu yang menjadi sulit karena jadinya track lagi ke belakang karena sebelum memvalidasi emosi kita harus kenal dulu macam-macam emosi. Nah, itu juga orang tua jarang ngajarin macam-macam emosi. Mama, aku ngerasanya nggak enak ya. Aku ngerasa nggak nyaman atau nangis. Nggak jelas, jadi cranky gitu. Jarang sekali orang tua mengatakan, apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu menangis? Jarang orang tua yang mencoba membantu anaknya. Kucingku lari. Kucingku lari. Oh, kamu merasa sedih karena kucingmu lari? Atau bisa juga dikenalin dengan kartu-kartu. Ini emosi, ada macam-macam emosi loh. Emosi sedih. Contohnya apa sih sedih? Kalau misalnya kamu eh, mau nonton film, tapi ternyata di TV misalnya, di televisi harusnya jam 3 sore, tapi ternyata kamu terlambat bangun, terus kamu sedih karena nggak bisa nonton. Nah, itu contoh, berarti kamu rasain emosi sedih, senang, apa itu emosi senang? Ulang tahun dapat hadiah, itu emosi senang. Nah, dari sana kalau udah tahu tentang macam-macam emosi, ketika dia merasakan satu perasaan, dia bisa dibantu oleh orang tuanya. Apa yang kamu rasakan? Aku happy mama. Apa yang buat kamu happy? Karena aku tadi dapat bintang 1 dari Miss. Nah, nanti dari sana bisa berkembang. Kalau misalnya, oh kan berarti dia menyadari emosinya, penyebabnya apa. Nah, kemudian apakah kamu suka dengan emosi ini? Iya, aku suka banget. Aku mau kayak gini terus. Oke. Nah, kalau sedih, apa yang kamu inginkan? Aku pengen jadi happy lagi. Apa yang bisa kamu lakukan biar kamu bisa jadi happy? Itu dari kecil diajarkan. Jadi kalau dari sana diajarkan, nanti dia akan tumbuh jadi remaja yang tahu apa sih yang saya butuhkan untuk menenangkan diri saya, untuk menjadikan diri saya itu merasa nyaman gitu. Jadi sebetulnya yang membuat ini menjadi sulit untuk ditangani adalah karena sejak kecil tidak terbiasa dikenakan dengan macam-macam emosi, kemudian tidak diberi kesempatan untuk memvalidasi emosi, dan kemudian dari sana diajarkan untuk tahu apa sih sebetulnya yang saya butuhkan untuk membuat saya merasa nyaman. Seperti itu. Begitu, Isti.
Jadi karena kita sedari dini tidak diajarkan untuk mengelola emosi kita dan menyalurkannya dan memvalidasinya tersebut, Kak, maka pada saat kita remaja, dewasa seperti itu kita sulit untuk mengatur emosi kita seperti itu ya, Kak, ya. Betul, betul. Nah, Dari mengenal, memvalidasi, dan akhirnya tahu apa yang dibutuhkan untuk mengontrol emosi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ya, Kak, ya. Mm-mm. Ketika kita dari dini tidak diajarkan untuk mengenal, memvalidasi, dan akhirnya menyesuaikan emosi yang kita rasakan. Nah, kedepannya dampak apa aja sih, Kak, yang akan kita alami ketika kita mengalami gangguan emosi yang sudah dari kecil kita ya diabaikan terus seperti itu, Kak. Nah, kan biasanya ada tuh, Kak, dampaknya tidak hanya ke psikologi saja, tapi dampaknya juga sampai ke fisik seperti itu, Kak. Gimana, Kak, menurut Kakak? Ya, jadi sebetulnya tadi saya seperti di awal mengatakan emosi itu sebetulnya hanya perlu divalidasi, dia akan keluar sebentar dan itu akan hilang. Tapi ketika kita abaikan, kalau anak-anak itu mungkin diajak sama orang tuanya untuk bermain, terus kemudian jadi hilang atau lupa akan emosinya. Tapi kalau remaja, pola yang sama untuk menghindari emosi, tapi dalam wujud remaja tuh biasanya kalau lagi sedih yang dilakukan mungkin mabok atau ngedugem, karena sekarang pandemi mungkin entah dugem masih ada atau enggak ya. Nah, itu ciri-ciri remaja yang mengabaikan emosi. Nah, mengabaikan emosi, dia bilang, aku enjoy kok dengan ini. Iya, enjoy. Tapi beneran kamu sudah pulih, sudah beneran selesai masalah kamu, kesedihanmu sudah hilang, masalah emosimu itu sudah mereda. Enggak, itu hanya pengalihan sementara. Dan justru itu malah semakin membesar. Itu seperti unfinished business. Jadi ibarat kita itu manusia, kita memiliki satu peti untuk menampung emosi kita. Nah, kalau emosinya sudah diisi terus kemudian tidak segera dituangkan, tidak segera dibereskan, itu akan bertambah dan akhirnya peti itu akan penuh. Dan kebayang kalau kita terbiasa untuk mengabaikan, ya akhirnya tumpah-tumpah itu emosinya. Akhirnya apa? Timbulnya itu tadi, jadi senggol bacok, terus kemudian itu kalau di awal kondisi emosi seperti itu atau biasa dikatakan stres, stres itu kan ada tahapannya juga ya, Dek ya. Jadi di awal kalau stres itu tubuh itu kasih sinyal sebetulnya. Muncul pusing atau sakit kepala, terus kemudian biasanya di sini tegang gitu ya, di daerah leher, pundak sampai ke punggung itu sakit gitu. Nah, ketika itu diabaikan, ternyata tubuh kita itu dia cukup baik dan bahkan sangat baik ya tubuh kita itu. Dia akan mentoleransi, oke, kamu belum ada waktu ya untuk memperhatikan aku akan redakan ini sakitnya. Tapi dia belum tuntas, seolah-olah itu baik-baik saja. Padahal itu sebetulnya dia membawa apa ya, seperti bom waktu yang sewaktu-waktu ini akan meledak gitu. Kalau nggak diberesin ya itu akan semakin membesar begitu. Dan akhirnya itu tadi munculnya, kalau tadi keluhan fisiknya ringan, lama-lama badan kita aus. Dan kita aus, akhirnya munculnya apa? Kalau orang-orang yang terbiasa mengabaikan emosi, sakit jantung, terus kemudian mah akut atau GERD kalau udah sampai parah gitu ya, GERD, terus kemudian asma, atau kemudian timbul alergi itu udah dikasih obat loh, biasanya obat ini mempan, tapi kok sekarang enggak ya, udah tubuhnya udah protes, yang kemarin dikasih sinyal masih baik dia, terus kemudian bisa menyembuhkan diri, lama-lama nggak mau dia, tubuhnya udah aus, ya udah jadinya sakitnya sakit berat. Terus kemudian nanti di sosial pun juga seperti itu. Jadi kalau tadi di fisik, di psikologis juga seperti itu. Contohnya, siapa sih orang yang mau berdekatan dengan orang yang senggol bacok, diajak bercanda, emosian. Terus kemudian nesting terus, pikirannya negatif terus, apa-apa baper gitu. Siapa yang mau berteman sama orang seperti ini gitu? Akhirnya dia nggak ada teman yang mau dekat dengan dia. Terus kemudian dia terputus
dan apa yang ngerasa terputus dari lingkungan sosial, dan itu menyebabkan itu menjadi seperti lingkaran negatif. Muncul perasaan sendiri, loneliness. Nah, loneliness ini ternyata kalau dari hasil penelitian itu bisa menjadi pembunuh jadi itu menyebabkan umur manusia jadi semakin pendek. Loneliness. Jadi banyak rentetannya, tergantung dari dinamika masing-masing individu. Apakah kemudian nanti larinya ke sosial atau larinya ke kognitif. Yang tadinya biasanya dia statistik itu oke, kok tiba-tiba dia mandek. Dosenku ngomong apa ya, aku nggak paham karena udah penuh di sini. Petiknya udah penuh di situ dengan emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Bukan emosi negatif ya, saya mengatakan, karena semua emosi itu sebetulnya baik. Cuma kita mengizinkan dia untuk ada dan kemudian mereda atau enggak gitu. Jadi emosi yang tidak menyenangkan ini sudah menumpuk banyak, akhirnya mengganggu kognitif gitu. Jadi bisa ke kognitif, bisa ke sosial, bisa ke fisik seperti itu. Jadi tergantung dari masing-masing individunya. Begitu. Jadi dampak dari gangguan emosi sendiri sangat-sangat besar ya Kak ya, bahkan bisa sampai ke serangan jantung, GERD, Betul banget. seperti itu. Betul banget. Oh, boleh Sedikit saya tambahin, Dek? Oh, boleh Kak. Saya ingat, saya pernah melakukan survei ya ke mahasiswa saya ke mahasiswa bukan mahasiswa psikologi, mahasiswa S1 di Bali gitu. Nah, ternyata cara mereka untuk coping dengan gangguan emosi yang mereka rasakan itu salah satunya adalah self harm. Dan yang mereka lakukan itu macam-macam loh. Ada yang jedotin kepala di tembok, ada yang nabrakin diri di kendaraan yang sedang melaju, ada yang mengiris, ada yang menjambak rambut, ada yang mencubit kulit sampai berdarah. Jadi seperti itu. Karena dia ngerasa, jadi kenapa self harm atau non suicidal self injury ini terjadi, itu adalah teknik coping yang mereka pilih. Tapi ini cara copingnya tidak adaptif, menyakiti diri sendiri. Jadi sebetulnya dia itu secara simbolis, kalau di psikologi itu ada istilah psikoanalisa, itu secara simbolis dia sedang ingin mengeluarkan emosi yang sudah lama dia tahan dengan cara, jadi menurut testimoni beberapa klien yang melakukan non suicidal self injury itu mengatakan, saya melihat darah yang keluar itu seperti melihat kesedihan saya keluar. Jadi itu yang padahal kalau mengiris nadi seperti yang kita ketahui, kalau dia bisa ngukur, mungkin dia dokter bedah, dia tahu ukurannya seberapa yang aman untuk dia. Tapi kalau terlalu dalam, akhirnya bisa lari ke UGD kalau terselamatkan. Kalau enggak ya bablas, hilanglah itu nyawanya begitu. Itu juga bahayanya kalau kita tidak terbiasa memvalidasi emosi dan memberikan waktu untuk meredakan emosi itu gitu. Jadi kita tahu kan Kak, bahwa dampak dari gangguan emosi ini sangat-sangat seram gitu. Bisa sampai self harm yang mengerikan, darah saja bisa dilihat sebagai kesedihannya gitu kan. Nah, untuk menghadapi nih Kak gangguan emosi, itu caranya gimana? Dan cara menyikapinya juga gimana gitu kan Kak? Karena kita ketahui sendiri bahwa gangguan emosi yang tadi Kakak bilang sudah diabaikan dari sejak dini, makanya dia keluar seperti itu Kak. Itu gimana Kak? Oke. Teknik yang biasanya saya sarankan ke klien-klien saya yang remaja itu adalah dengan teknik journaling. Jadi journaling itu bisa dengan art, bisa dengan jadi dibuatkan pagi itu kita ngerating emosi kita. Dari 1 sampai 5 di pagi hari, 5 itu adalah emosi yang paling menyenangkan dan 1 itu emosi yang paling tidak menyenangkan. Pagi hari emosi saya ada di level berapa. Terus kemudian tuliskan penyebabnya. Dari sana bisa berkembang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki emosi atau level emosi itu. Kemudian sadari
sensasi tubuh di bagian mana, karena emosi itu melekat di tubuh ya, ada kaitannya dengan tubuh. Apakah di bagian dada, biasanya kalau sedih rasanya di dada, atau di kepala, karena rasanya penuh sekali. Atau ada beberapa klien saya mengatakan di tangan saya, di kaki gitu. Waktu digali kenapa, ternyata karena dia itu tipenya aktif sekali, sehingga ketika dia sedih, dia rasakan di kaki. Karena dia sedih, dia jadi nggak bisa bergerak, dan itu dia ngerasa sedihnya dari kaki gitu. Jadi journalingnya bisa dengan ngerating emosi, terus kemudian menyadari sensasi tubuhnya di bagian mana, atau journaling mirip dengan itu, tapi tidak ngerating, tapi dengan menyadari emosi ini identik dengan warna apa. Apakah saat ini saya merasa happy atau enjoy, itu saya gambarkan dengan warna hijau. Ini warna favorit saya, artinya saya tidak ingin merubah itu. Sensasi tubuhnya, sensasi di tubuh bagian mana? Saya enjoy ngerasanya itu dari tenggorokan. Karena saat ini saya sedang berbicara, dan saya ngerasa relax gitu. Ya, tadi selain tadi yang rating emosi, journaling lainnya dengan mengidentifikasi warna apa sih yang sesuai dengan emosi kita, terus kemudian sensasi di tubuh di bagian mana. Itu. Nah, inti dari jurnal ini adalah mengizinkan untuk kita merasakan emosi kita. Karena itu aja sebetulnya inti dari semua gangguan emosi. Kita kasih waktu deh, kasih jeda sebentar untuk kita menyadari emosi kita di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Kalau remaja itu kan gampang banget swing ya. Yang tadinya paginya ngerasanya enjoy, terus kemudian siang karena mungkin kuliahnya membosankan, bisa jadi moodnya boring atau emosinya boring gitu, atau jadi sakit karena nggak paham, sakit kepala karena nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh dosen gitu. Jadi pagi, siang, sore gitu. Atau dengan teknik art. Teknik art yang bisa dilakukan, yang paling mudah dilakukan oleh remaja itu adalah dengan menggambar di dalam lingkaran. Jadi ambil aja satu kertas kosong seukuran A4, kemudian kasih lingkaran di tengah-tengah sebesar lingkaran mangkok ini ya, mangkok yang gambar ayam jago itu, di dalam lingkaran itu gambar. Itu namanya menggambar mandala. Nah, mandala ini membantu kita untuk kita menjadi otentik, kita mengakui diri kita, dan biasanya setelah gambar mandala itu jadi berkurang intensitas emosinya. Terlalu happy kan juga kita nggak baik ya. Terlalu happy itu malah kemudian bisa langsung drop menjadi sangat, karena saking happy-nya terus kemudian jadi kelelahan, dan dari kelelahan itu bisa jadi ujuk-ujuk dia tadinya happy banget kok jadi marah-marah seperti itu. Jadi dengan teknik journaling tadi, dengan rating emosi atau menyimbolkan dengan warna, atau dengan art, yang paling mudah dilakukan adalah dengan menggambar mandala. Sebenarnya kalau teknik art yang lain itu banyak, tapi ya itu bisa dilakukan dengan supervisi bersama psikolog biasanya, agar lebih tajam gitu, lebih terarah gitu untuk menyadari emosi. Dengan cara menulis diary pun itu juga bisa. Itu intinya sebetulnya hanya memberikan waktu mengakui emosi kita. Kemudian fokus dengan apa yang kita butuhkan. Kalau emosi yang dirasakan itu membuat atau kejadian yang kita hadapi itu membuat kita merasa tidak cukup baik, I'm not good enough, itu bisa dengan kemudian melakukan self-soothing-nya dengan cara butterfly hugs. Dengan mengatakan karena dia merasa tidak cukup baik, sampaikan aja saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melakukan yang terbaik. Seperti itu. Itu biasanya beberapa klien saya mengatakan waktu saya melakukan itu saya langsung nangis, Bu. Nggak apa-apa, izinkan aja. Karena memang saat itu yang kamu butuhkan. Biasanya yang buat mereka ragu itu karena kok jadi malah ini ya Bu, berlebihan nangisnya. Enggak, bukan berlebihan. Karena memang sudah saatnya dia tumpah. Sama ini kamu tahan
gitu. Jadi izinkan aja dia keluar, begitu. Itu beberapa tips deh yang bisa saya berikan, yang bisa dilakukan. Jadi untuk sobat ADWM bisa didengerin nih tipsnya dari Kak Putu mengenai untuk menghadapi, menangani tentang gangguan emosi yang biasanya dirasakan gitu kan. Kemudian Kak, sesi diskusi pada hari ini kita sudah berada di penghujung diskusi kita. Kemudian kakak ada pesan-pesan nggak untuk sobat ADWM bagaimana tentang mereka semangat menjalani hari-harinya supaya nggak mengalami gangguan emosi di setiap menjalani kehidupan agar mereka semangat gitu kak. Gimana kak? Oke, pesan saya untuk sobat ADWM adalah jadi baik untuk diri sendiri. Kalau memang kita saat ini sedang merasakan tidak baik, nggak apa-apa. Karena wajar, semua orang merasa tidak baik sometimes gitu. Yang tidak wajar adalah ketika apa yang kondisi kita yang tidak baik ini kemudian menyakiti orang lain. Kalau kalau sesekali nggak sengaja itu nggak masalah, tapi kalau kemudian terus-terusan membuat orang jadi sakit, teruslah mencari solusi ataupun emosinya lagi tidak nyaman, kasih waktu untuk jeda, jangan lanjutin kegiatannya, ambil waktu untuk buat diri ngerasa nyaman, kemudian baru dari sana kalau udah ngerasa nyaman, lanjutkan kegiatan. Jadi berbaik hatilah dengan diri sendiri, bersahabatlah dengan diri, perlakukan diri sendiri seperti sahabat. Gitu. Jadi Kak, ini adalah akhir dari podcast tentang gangguan emosi pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita sudah sharing-sharing mengenai gangguan emosi seperti itu Kak. Untuk sobat ADWM semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di Naluri Berbicara Podcast ADWM episode selanjutnya.